Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Marilah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Tuhan. Baiklah, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ya. Dan Bapak Ibu, bahwa Mazmur pasal 22 ini, saudara sekalian, isinya adalah doa pada waktu kesusahan. Baiklah Bapak Ibu, ayat ini panjang, tapi kita akan bersama-sama membaca ayat 1 hingga sampai ayat yang keempat. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang maha kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Demikianlah Bapak Ibu, ungkapan hati ketika kesusahan itu tiba. Bapak Ibu yang terkasih, bicara tentang kesusahan secara jujur, bahwa di mana-mana di masa sekarang ini ya, orang masih dihadapkan dengan berbagai macam kesusahan. Maka Bapak Ibu, kita sebagai warga Indonesia masih terus berdoa, baik untuk negara, baik untuk para pemimpin kita, baik untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, berdoa untuk masyarakat dan lain sebagainya. Dan saudara sekalian, hingga sampai sekarang ini pokok doa itu tetap sama ya. Yang pertama, supaya Tuhan mengampuni semua salah dosa kehidupan manusia, dan supaya manusia hidup dalam pertobatan. Demikian juga berdoa supaya semua yang sekarang sedang dalam keadaan sakit disembuhkan, yang sekarang sedang mengalami kesukaran, kesulitan ekonomi, itu semua bisa dipulihkan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, bahwa kesusahan itu timbul di berbagai bidang. Saudara sekalian, dilihat dari sudut teknologi, pengetahuan manusia semakin canggih. Tetapi di sisi lain kita melihat di mana-mana banyak pengangguran. Dan satu hal Bapak Ibu, bahwa manusia makin sulit diarahkan untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kemudian kita melihat selanjutnya, dilihat dari sudut sosiologi atau kemasyarakatan, bahwa kita melihat sekarang ini manusia semakin tambah egois. Coba kita akan bersama-sama membuka di dalam suratan 2 Timotius pasal yang ketiga ya, di mana di situ dikatakan bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga sampai ayat yang kelima.
keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi mereka pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Inilah Bapak Ibu, terbukti bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara sekalian, ya, bahwa manusia semakin tambah egois, seperti yang tercatat dalam 2 Timotius 3, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Itulah keberadaan yang sesungguhnya. Itu adalah merupakan satu hal yang sangat menyedihkan. Kemudian yang berikutnya, kita melihat bagaimana dari sudut politik. Kita akan baca di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-24. Kita akan bersama-sama membaca pada ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Inilah Bapak Ibu, dikatakan dalam firman Tuhan, ya, bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Itulah Bapak Ibu. Dan itu satu hal yang sangat menyedihkan. Dan selain daripada itu Bapak Ibu, sekarang yang sedang terjadi adalah sakit penyakit. Dan sakit penyakit yang sekarang sedang merajalela di berbagai tempat, itu adalah penyakit yang sangat sulit penanganannya. Saudara sekalian, itulah satu hal yang sangat menyedihkan bagi kita. Saudara sekalian, kita melihat yang lain, ya. Sedangkan uang juga sangat sulit untuk diperoleh. Semua usaha-usaha banyak yang macet. Penghasilan, pendapatan manusia mengalami kemerosotan, hutang menumpuk. Saudara sekalian, itulah saudara sekalian satu hal yang sangat menyedihkan. Saudara sekalian, dan kalau semuanya macet, apa yang terjadi? Kalau semua macet, saudara sekalian, akan terjadi masa kelam, terjadi masa yang suram, terjadi masa krisis. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang bagaimana langkah kita untuk menghadapi kenyataan yang ada pada saat ini? Mari Bapak Ibu, kita akan melihat firman Tuhan. Kita melihat bagaimana Ayub ketika dia diperhadapkan dengan satu masalah, dengan satu kesusahan. Apa yang Ayub katakan? Kita akan baca dalam kitab Ayub pasal 31
ayat yang keempat. Ya. Demikian saya bacakan. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Itulah perkataan Ayub. Bahwa Ayub mengatakan bahwa Allah yang mengamati perjalanan hidupku dan Allah yang menghitung segala langkahku. Saudara sekalian yang terkait dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana supaya langkah kita ini tidak goyah di tengah perjalanan selama pandemi ini masih ada? Saudara sekalian, yang pertama rahasianya adalah kita jangan jauh dari Tuhan. Kita baca di dalam surat Yesaya, ya. Yesaya pasal yang ke-55. Ayat ini tidak asing bagi saya dan Bapak Ibu semuanya. Kita akan buka dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ya. Inilah yang Tuhan inginkan, supaya jangan sampai kita goyah dalam langkah perjalanan hidup kita. Yang pertama, Tuhan memberikan satu petunjuk supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mencari akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kata mencari berarti ada usaha, ada upaya yang harus kita lakukan. Dengan lain kata, jangan kita menjadi orang yang moso bodoh, jangan kita menjadi orang yang malas, ya. Tetapi apa yang hendak kita lakukan ialah jangan sampai kita putus dan renggang hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, ya, saudara sekalian, jangan sampai kita putus pergumulan kita dengan Tuhan. Saudara, karena apa? Kita masih diberi kesempatan bahwa Tuhan berkenan untuk ditemui. Gunakanlah waktu yang ada ini untuk kita mencari kepada Allah, sehingga kita bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dan ada satu ayat yang mendukung. Kita akan baca dalam kitab Ratapan, ya, kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-57. Saya akan bacakan. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Saudara sekalian, ya, perkataan ini diucapkan, ya, oleh orang yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang dalam keadaan penderitaan. Maka apa yang ia katakan? Tuhan, bahwa engkau dekat ketika aku memanggil engkau. Saudara sekalian, inilah perkataan orang yang sedang dalam kesusahan. Dan apa kata Tuhan? Ketika orang itu mengatakan, Tuhan, bahwa engkau dekat ketika aku memanggil nama Tuhan. Dan apa Tuhan mengatakan? Engkau berfirman, hai, jangan takut. Inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Ketika kita diperhadapkan
dengan hal-hal yang sangat menyusahkan dan menyedihkan kita. Mari kita ikuti petunjuk firman Tuhan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, ya, supaya jangan sampai perjalanan hidup kita ini, langkah kita menjadi goyah. Yang kedua, kita akan melihat di dalam kitab Mazmur 145. Ya, kita akan baca di sana Mazmur 145. Kita akan baca ayat 17 dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita fokus pada ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Inilah sekalian petunjuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Saudara sekalian, ya. Dan Bapak Ibu, dikatakan ya, dalam ayat yang ke-18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Kemudian dilanjutkan, dikatakan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saya katakan kepada Bapak Ibu, yang perlu digarisbawahi adalah dikatakan ya, berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan asal berseru. Berseru itu semua orang pasti bisa. Tapi yang Tuhan maksudkan bukan sekedar kita berseru, bukan sekedar kita ngomong, tetapi saudara sekalian, yang Tuhan maksudkan kita berseru-seru kepada Tuhan dibarengi dengan kesetiaan, dibarengi dengan pola hidup yang setia kepada Tuhan. Itu adalah nilai tambah. Maka dari itu mari pada kesempatan ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Bapak Ibu, ketika kesusahan itu tiba, solusi yang Tuhan beri seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pada saat ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan buat kita semua pada saat ini. Mari Bapak Ibu, setelah kita bersama-sama mendengar dan meriam firman Allah, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita bersama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, Bapa Allah kami yang baik, sangat baik dan amat baik. Dengan hati yang limpah dengan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah berhenti berbicara kepada kami. Engkau tidak pernah berhenti mengingatkan kami. Engkau tidak pernah berhenti mendidik kami. Engkau tidak pernah berhenti menasehati kami. Pada saat ini kami bersyukur karena kami bisa menerima nasihat firman Tuhan. Kiranya firman Allah yang sudah kami dengar bersama-sama benar-benar bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya kami mohon pertolongan Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan semua firman Tuhan ini. Demikianlah Tuhan pada saat ini. Saya mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat, mulai dari anak-anak yang masih bayi sampai kepada yang sudah lanjut usia. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Engkau, di mana kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah gembala yang agung, yang akan berkiprah terhadap semua anggota jemaat, masing-masing keluarga rumah tangga. Semua Tuhan Engkau akan sertai, Engkau berkati, Engkau menjagai, Engkau melindungi. Mereka terhindar dari segala sakit penyakit, terhindar dari segala hal-hal yang tidak benar dan tidak baik.
Mereka semua dibungkus dengan kuasa-Mu, sehingga semua anak-anak Tuhan terpelihara dengan kemurahan kasih-Mu. Memberkati setiap keluarga, rumah tangga yang di dalamnya ada suami istri, ada orang tua, ada anak-anak, bahkan mungkin ada orang lain yang tinggal bersama. Memberkati pekerjaan pencarian mereka, memberkati perkembangan pertumbuhan anak-anak mereka, baik yang sedang sekolah maupun yang belum. Kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tetap setia. Engkau tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan sidang jemaat Tuhan di mana mereka berada. Mereka tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang sudah kami panjatkan di dalam satu nama Allah kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah, pada kesempatan ini mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama terima berkat Tuhan. Maka mari Bapak Ibu mengangkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu akan terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semuanya dari hari ini hingga sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.